ada KKP ini. Sebelum skripsi ada KKP. Menyusun KKP itu sudah saya ceritakan lah kemarin ya. Berikutnya tantangan skripsi. Nah, kadang mencari ide tentang topik skripsi itu bingung gitu ya, bingung. Ngapain gitu. Dipancingnya memang dengan ini sih, ada tempat riset, ke tempat riset gitu ya. Kita penelitian di tempat tertentu, dipancing lah, lihat ada problem di situ, nemu enggak. Nah, sampailah studi kasus si Ridwan ini ya, dia ketika KKP, dia tentang rekrutmen pegawai di satu institusi yayasan pemerintah ya. Di situ topiknya dia kan IK ya, topiknya ke SI ya, cuma rekrutmen pegawai, tidak ada konten isinya gitu ya. Akhirnya ya sudah sih, sekedar KKP lewat gitu aja, harapannya KKP itu kan bisa untuk skripsi, tapi ternyata setelah memasuki tahap skripsi sama pembimbingnya diminta suruh ganti judul. Ganti judul bingung lagi kan begitu. Ini pengalaman tapi buat ini ya, buat pembelajaran. Bingung lagi. Nah, setelah bingung, bolak-balik ganti judul, akhirnya oleh pembimbingnya Pak Eko namanya. Sama Pak Eko diminta untuk judulnya berubah judul, Pak. Ini penerimaan pegawai, ini penerapan metode ini, pakai metode ini. Jadi penerapan metode simple additive way dalam putusan penerimaan pegawai di tempat di riset gitu ya. Penerimaan pegawai. Nah, namanya kadang pembimbing itu kan tipikalnya beda-beda ya, ngasih judul doang, ada ngasih pandangan doang, ya, ada yang suruh nyari sendiri gitu. Kadang udah dapat judul, tapi kontennya suruh belajar sendiri gitu ya. Nah, ini nih, kebetulan si Ridwan sama saya, ya saya dekat lah sama mahasiswa, sama mahasiswa sekarang juga, saya senang gitu dalam bersilaturahmi. Sampailah ngobrol sama saya gitu, tentang topik ini. Nah, pendekatan saya mengajari Ridwan yang paling gampang adalah saya minta cari jurnal nasional seperti ini lah jurnalnya. Ini kalau ini jurnalnya hanya formatnya dual kolom begini, itu kalau dilebarkan ya panjang kali lebar kali tinggi ya, dilebarkan ini jadi satu skripsi ini gitu ya. Mungkin cuma simple segini nih. Itu bisa, Pak, begitu, Pak, kanan kiri, Pak? Bisa, kan ada Kalau dibuat itu. Oh enggak, ini format skripsi aja. Jadi ini kan jurnal nih kayak majalah gitu ya. Kayak skripsi ini dilebarkan, dimelarkan. Nggak boleh, Pak, bentuk begitu, Pak? Tebel gitu ya. Nah, akhirnya kembali lagi si Ridwan diskusi sama saya ajarkan tentang teknik ini. Tadinya dia nggak paham gitu ya. Blow on dia mah, Pak, emang. Nggak apa-apa. Belum paham dia tadinya. Ketika dia mau nanya pembimbingnya, ya kembali lagi pembimbing itu tipikal beda-beda. Ada yang mau ngajarin, ada yang suruh cari sendiri gitu. Ada yang dimarah-marah, ada yang marah-marah ke dia. Harap maklum ya. Mohon maaf. Ya makanya kembali lagi kedekatannya perlu diciptakan. Nah, akhirnya seperti ini ya. Saya ngasih contoh ini. Cuma ini kan contohnya untuk promosi jabatan ya. Si Ridwan itu untuk penerimaan pegawai. Ya mari kita pahami kontennya kita pahami ya. Ini kemarin kan mahasiswa saya kasih tugas gitu ya, bikin PowerPoint-nya, tapi saya mau ngasih contoh PowerPoint belum jadi ceritanya. Tapi setidaknya ini nggak apa-apa lah belajar ini ya. Nah ini jadi ada metode, judulnya ini ya, penerapan
Ya, penerapan metode simple additive way (SAW) dalam sistem pendukung keputusan promosi kenaikan jabatan. Jadi si penulisnya ini ya, Priyadi ini, dia meriset, ya, nah, kan gini nih panjang nih kata-katanya. Oh iya, kalau kalau jurnal itu tergantung si pelaksananya ya. Ini kan jurnal pilar Nusa Mandiri. Nah, dia biasanya ngasih ngasih template. Nih nyusunnya harus begini. Ya ini akhirnya jadilah seperti ini. Abstraknya ada bahasa Inggrisnya gitu ya, dan seterusnya lah. Strukturnya ada pendahuluan gitu ya. Ada bahasa Indonesianya nih ya, ada pendahuluan dan seterusnya sampai kesimpulan nanti di belakang. Ya. Nah, apa yang diceritakan oleh Friadi ini? Nah, si Friadi ini mulailah bercerita nih, awalnya dia tentang ngobrolnya SDM gitu ya, bla 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 bla. Dalam SDM itu ada tentang promosi jabatan. Nah, memilih promosi jabatan promosi ini tidak mudah ya, cenderung subjektif. Nah, untuk bisa objektif bagaimana? Umumnya bos punya kriteria kan gitu menurut ceritanya nih. Ya, kriterianya apa saja? Umumnya ini nih, pekerjaan lama pekerjaan berapa tahun gitu ya. Penilaian pekerjaan dan penilaian perilaku kan umum ya, wajar ya dalam penilaian itu ya. Ya makanya kembali lagi tergantung dari tempat risetnya, apa parameternya untuk menilai bagi calon karyawan itu, apa namanya bukan calon karyawan, pak karyawan yang mempromosi gitu ya. Nah berikutnya, nah ini masalahnya nih yang kuning nih ya. Saat ini pengolahan data penilaian karir perusahaan masih dilakukan dengan komputerisasi Excel, sehingga semakin besar risiko kesalahan memasukkan, mengingat jumlah karyawan sangat banyak dan dibutuhkan waktu yang relatif lama gitu. Hal ini juga sering membingungkan informasi mengenai pergerakan pembentukan karyawan. Ya, ini istilahnya dia ya, dia menangkap ini masalahnya. Nah, solusinya apa untuk memilih karyawan yang akan dipromosikan gitu ya. Nah, solusinya pakai metode ini gitu ya, SAW ini gitu. Ya. Ya memang kata-katanya dipanjang-panjangin, di kata-kata ini nih. Wah, metode ini saya kan ngambil simpelnya aja, saya kuning-kuningin. Ini ntar habis itu SAW di kata-kata ini apa nih, adiktif gitu ya, terus dan seterusnya ya. Ini baru di abstrak. Abstrak tuh biar abstrak itu ketika kita membaca sudah ngerti dengan semua ya. Abstrak intisarinya lah gitu. Nanti ada kata kuncinya apa dalam abstrak itu, HRD, job promotion, simple additive weight. Ya, kelihatan di kata kuncinya dia tentang SDM ya yang dilakukan oleh Human Resource Department. Nah, dalam Human Resource Department tuh ada tentang jabatan promosi kan gitu ya. Nah, jabatan promosi caranya gimana untuk memilih karyawan yang terbaik, pakai SAW ya gitu. Temu nih saya dengan membaca intisari langsung dapat gitu ya. Baca abstrak ya, intisari atau abstrak langsung dapat gitu. Nah, berikutnya isinya ada section atau bab pendahuluan. Itu tadi ya, diulang lagi, didetailkan yang tadi intisari atau abstrak ini. SDM tuh apa tuh SDM? Wah, ini cerita tentang SDM nih menurut Asnawi, Kanedi, wah gitu ya. Oh, habis itu ngomongin promosi jabatan gitu ya. Terus ngomongin lagi masalahnya ya. Nah, mengatasi masalahnya ngomongin metodenya pakai apa masalah yang mengatasi masalah itu SAW ya. Ini kan kelihatan kan mengata-ngatainya ya. Baca ya mahasiswa ya. Nah, ini juga lihat nih. Iya kan kelihatan ya. Nah, ini makanya kenapa mahasiswa ada pelajaran bahasa Indonesia ini kan harus pintar ngata-ngatain. Ngata-ngatai gitu. Nah, inilah ya, dijelasin nih SAW itu apa ya. Menurut Silalahi, menurut apa. Nah, ini ada kriteria penilaian jabatan gitu. Apa nih itu. Nah, udah habis itu bentar ada tok ketoprak itu lagi. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa tujuan penulisan
jurnal penulisan apa nih, jurnal ilmiah ini adalah apa kan gitu ya nih. Nah ini kalau dimasukin ke pendahuluan kelihatan nih tujuan penulisan, manfaat penulisan gitu ya, masalahnya kan gitu ketemu nih, metode penelitiannya gitu ketemu ya. Nah berikutnya ya, nah ini masuk ke bab berikutnya, bahan dan metode. Ya, ini kajian literatur lah kalau di bodinya KKP atau skripsi. Ya. Kalau di skripsi hasilnya ini bab 1, pendahuluan bab 1, ini kajian literatur kira-kira bab 2 ya. Ya nanti lihat strukturnya lagi ya. Kadang struktur beda-beda, saking banyak kamu mempelajari struktur, suka bingung sendiri. Nah, sistem pendukung keputusan atau SPK, definisinya apa? Menurutku Srini, nah gitu ya. Sistem merupakan dan seterusnya. Nah, menurut Davis dalam Hartono nih ya, salah ngetik nih. Ada sistem tertutup, sistem terbuka. Ini teori tentang SPK nih. Terus, nah kemudian ada teori SAW menurut Fishburne and McCrimmon gitu ya. Nah, cerita dia SAW adalah bla 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 bla. Nah, terus, nah ini menurut Asnawati kriteria penilaian ya, tentang karyawan itu bagaimana diceritakan di sini. Dah ya itu metode apa namanya kajian literaturnya ya. Jadi ada 3 hal lah. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama SPK itu sendiri, kedua SAW, ketiga tentang promosi jabatan gitu yang tadi Asnawati itu tadi ya. Nah sekarang bab berikutnya ya, hasil dan pembahasan ya ya intinya lah gitu ya. Karena apa ini nggak banyak-banyak paper ini memang paper jurnalnya harus dipres sedemikian rupa biar mengerti gitu ya. Oh sorry, sebelum bab berikutnya ini masih ke sini nyambungnya nih. Nah, menurut Asnawati tadi itu ada rumusnya mengukur kinerja ya. Dengan SAW itu ada rumusnya. Ini dia nih rumusnya. Ya saya skip rumusnya, yang penting ada rumusnya, nanti cara ngitungnya di belakang ya. Di mana adalah RIJ, rating kinerja termolesi dan seterusnya. Ini kalau pakai Excel enak lah. Kemarin saya ngajari si Ridwan pakai Excel ini. Jadi ngeliat rumus yang jelimet ini jadi simpel gitu. Nah, rumus kedua gitu ya, untuk menormalisasi pakai ini. PI sama dengan gitu ya, sigma J ke I sampai N, WJ kali RIJ. Waduh mumet dah ya. Kayak apa wujudnya? Sampai simpel nih ngeliat di kalau pakai Excel simpel ya. Nah ini ya, tuh ketentuan rumusnya ya. Ketentuan rumusnya nih. Tuh. Ya, udah. Nah, sekarang hasil dan pembahasan. Nah, inilah gambar yang ini ya. Gambar ini maksudnya adalah saya perbesar, sorry. Nah, ini dia. Gambar ini maksudnya adalah gini, ya. Si tempat riset ini, di perusahaan ini, dia ingin membeli karyawan yang akan dipromosikan, ya. Siapakah? Atau apakah kriterianya untuk mempromosikan seorang karyawan? Ya. Pertama dilihat dari masa kerja, gitu ya. Kedua penilaian kinerja. Nah, ketiga penilaian perilaku. Ini ada cara menilainya masing-masing perusahaan ya. Bobotnya apa seperti apa terserah sih, kita nggak tahu rahasia perusahaan sih biasanya. Rahasia perusahaan. Tapi dalam konteks pengetahuan akademik kita harus paham ya, riset, kita harus tahu cara menilai ini nih. Cara menilai. Nah, berikutnya dari ketiga kriteria ini, karyawan mana yang terpilih dalam hal ini di ranking gitu ya. Di ranking ini dalam studi kasus ini ada 5 karyawan nih ceritanya. Nah, dari 5 karyawan ini mana yang ranking 1, 2 dan seterusnya sampai 5. Ya. Ini nih kasusnya seperti ini, studi kasusnya. Nah, ini kita harus paham, kembali lagi kita harus paham bisnis proses di tempat riset.
di paper ini, si paper jurnal nasional ini, dia memahami itu, ya. Oh, cara menentukan kriteria di tempat risetnya ada 3 kriteria nih, menentukan promosi jabatan. Dari promosi jabatan, dari 3 kriteria melakukan perankingan atau penilaian terhadap kawan ini, mana yang ranking 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Satu memang direkomendasikan untuk promosi jabatan. Tuh. Ya. Nah, berikutnya kita main bobot-bobot nih mulai nih. Ya. Sorry kegedean. Nah, masa kerja ya, masa kerja itu akan dibobot. Nah, ini nih dia nih. Akhirnya kita tahu di tempat riset itu, kok ternyata kriteria masa kerja tuh ranknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun gitu ya. Misal karyawan si A gitu ya, oh dia bekerja di PT ini sudah 3 tahun, nah berarti masuk rank yang ini ya, 3 tahun. Oh dia sudah 4 tahun, nah rank yang ini masuknya. Gitu ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Takutnya ada yang blank nih, Miss. Ini saya pelan-pelan nih, memahami satu jurnal. Kalau ada yang blank, ini ya, bilang aja ya, bilang ya. Bilang. Siapa? Sampai sekarang sudah ngerti, masih ngerti ya? Bingung? Kalau bingung saya ulang lagi sini nih. Agak bingung Pak rumusnya Pak. Rumusnya jangan dilihat, tapi jangan dipikirin. Intinya ada rumus ya, intinya ada rumus. Nanti gampang rumusnya gitu. Ya. Intinya ada rumus ya. Tapi kontennya ini nih, kontennya ada di sini ya. Ya, ini kontennya. Jadi dia mau memilih karyawan di ranking mana yang terbaik, mana yang paling jelek gitu ya, diurutin gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya ini nih, kriteria, penilaian kinerja, sama perilaku. Nah, masa kerja itu ada 2 tahun, 3 tahun gitu ya. 4 tahun, 5 tahun, sampai lebih dari 5 tahun. Nah, masa kerja dari tahun per tahun itu dibobot. Ya. Mulailah kita rada subjektif nih, kita bobot karena untuk kepentingan rumus ya. Kepentingan rumus. Nah, dibobot. Bobotnya di sini dia sepakati. Nah, ini dia nih. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Yang lebih dari 5 tahun dia dibobot 1. Ya. Begitu juga kriteria yang lain, ini kan masa kerja, kriteria yang lain, kinerja ya, kinerja. Nah, ternyata dia menilai kinerja seperti ini. Ya. Sehari-hari, berkegiatan sehari-hari, melaksanakan tugas, karyawan itu ternyata dinilai nih. Ada yang 60, ada yang 75, lah 90, 120, dan seterusnya ya. Nah, akhirnya dibobot lah. Ternyata ada 6 skala nih, akhirnya dibobot. Nih, 0,2, 0,3, 0,5, dan seterusnya sampai 1. 1 ini yang tertinggi 100% lah. Ya. Nah, ini penilaian kinerja, habis itu perilaku. Ya, perilaku nih. Perilaku juga gitu. Ternyata dibobot lah, ada yang nilainya misalnya di bawah 60 gitu ya. Ada yang di bawah 100, nah ini skalanya ya. Kemudian dibobot juga 0,2, 0,3, 0,5, dan seterusnya. Dah, habis itu kita harus tahu juga weightnya itu ini ya, weightnya dari masing-masing kriteria ini kriteria 1 kan masa kerja, kemudian kriteria penilaian kinerja, kemudian penilaian perilaku, ini kita bobot, total bobot harus 100%. Jadi bobotnya gini, masa kerja mau kita bobot berapa, misalnya 25, kalau berat penilaian kerja berarti berapa, 25 juga, ini berarti 50 kan gitu ya, total 100. Misalnya kita bobot 30, ini berarti berapa nih, 40 gitu ya. Nilai perilaku. Ini saya goyang-goyangin kursor, kebaca kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini. Nggak tahu deh yang lain Pak. Saya di HP kelihatan sih Pak. Oh iya. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, sejauh ini ngerti ya. Balik lagi ke gambar ini ya. Sorry. Balik lagi ke gambar ini. Jadi
Satu perusahaan ingin mempromosikan kenaikan jabatan karyawannya, dia memilih dalam hal ini 5 karyawan, mana yang terbaik 5 karyawan ini. Kriterianya dari masa kerja, penilaian kerja, dan penilaian perilaku. Dari masing-masing kriteria ada cara menilainya gitu ya. Ada yang 80, 90 gitu ya. Ini ada yang sama 80, ada yang 100, ada gitu ya. Nah, masing-masing kriteria ini dalamnya tadi dibobot gitu. Bisa aja sih karyawan pertama ini ternyata nilainya 40 ya, karyawan kedua dari sisi masa kerja 50, karyawan ketiga 100 dan seterusnya. Begitu juga penilaian kinerja ya, dibobot semuanya. Nah, nilai-nilai itu dibobot 0,1, 0,2 gitu, 0,3 dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya ini dikasih weight nih. Masing-masing ini dikasih weight. Ya, dikasih weight. Weight-nya harus 100%. Nah, kalau dalam studi kasus ini dikasih weight-nya adalah bentar. Nah, ini dia. Ternyata masa kerja itu bobotnya 25% gitu. Penilaian kerja 50% dan penilaian perilaku 25%. Nah, ini di bobotnya 0,25, 0,5 dan 0,25. Udah tahu semua. Nah, cara ngitungnya nih. Nah, dah ya. Ternyata karyawan yang pertama ya, dia masa kerjanya 4 tahun. Penilaian kinerjanya 5,30 gitu ya. Perilakunya 4,92. Karyawan kedua, Rafida Raudina ini, masa kerjanya 3 tahun, penilaian kerjanya 4,80, perilakunya 5,00. Sampai seterusnya, sampai Siska Febrina. Dia masa kerjanya 2 tahun, penilaian kinerja 4,68, perilakunya 4,83. Nah, setelah didapat data ini, ya, di riset di tempat itu si contoh karyawannya berapa ya, masa kerjanya dan seterusnya, langsung hasilnya seperti ini nih. Nah, karena udah dibobot tadi ya, maka Khairani Isyifa ini bobot masa kerjanya 0,6, bobot penilaian kinerjanya 0,8, perilakunya 0,8, Rafida Raudina 0,6, ulangi masa kerja 0,4, penilaian kerja 0,8, perilaku 0,8 dan seterusnya sampai Siska Febrina ya 0,2, 0,8, 0,8. Nah ini penting untuk dijadikan rumus nih, ya. Dijadikan perhitungan ya, bahan perhitungan. Nah, perhitungan pertama tadi rumus yang di atas ya. Caranya kita mau bikin matrik ya, ini matrik nih. Ini jadi matrik nih. Ya. Matrik 5 kali 3 ya. 5 kali 3. 5 baris, kolomnya 3 gitu ya. 5 baris kali 3 nih. Tuh 2 3 ya. Jadi ini matrik nih. Pernah belajar matrik kan? Pernah, Pak. Ya. Nah, langsung kita memberikan penilaian ya. Normalisasi matrik ya. Kita akan menormalisasi matrik pakai rumus yang pertama tadi. Caranya gini. Si nilai ini jadi nanti jadinya tetap hasilnya adalah tetap matrik 5,3 5 kali 3 yang sudah dinormalisasi ya. Nah, angka pertama gini, ini 0,6 dibagi nilai tertinggi yang ada di kolomnya gitu. Berapa? 1. Nanti ini jadi 1 nih gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya kedua nih ya. Baris kedua kolom pertama ya. Ini 0,4 dibagi nilai tertinggi yang ada di kolom ini. Berarti 0,4 dibagi 0,6 gitu. Berapa hasilnya? Nah, ini nanti ditulis lagi. Kalau di sini tadi 1, maka hasil berikutnya di sini 0,6667 gitu ya. Nah, sekarang ini juga 0,2 dibagi nilai tertinggi yang ada di kolom ini 0,6 kan? 0,2 dibagi 0,6 hasilnya 0,3333.
dan seterusnya. Ini 0,33 juga, ini 0,33 juga. Nah, ini bagaimana? Ini juga gitu. Ya, ini dibagi nilai tertinggi yang ada di kolom ini. Nilai tertinggi kan 0,8 ya sudah. Jadi satu ini gitu ya. Ini juga satu, dan seterusnya. Hasilnya nanti jadinya gini nih. Nah, ini jadinya gini nih. Ya. Jadilah matrik R ya, matrik R. Nah, matrik R tuh isinya ini. Ini yang sudah dinormalisasi. Dah, pakai rumus ya, ini nih rumus yang pertama nih ya. Rumus yang pertama. Ini jadi rumus 3 karena yang pertama tuh ada milihnya dia yang min apa yang max gitu ya. Di sini dimilih yang max karena pembandingnya nilai yang besar gitu ya. Max ya. Jadi tadi di baris kolom itu dibagi sama kolom yang terbesar ya. Ini rumusnya kan. Kalau ngeliat rumusnya kan serem banget gitu ya. J apa I ini baris, J itu kolom gitu. Jadi satu-satu nih satu-satu di posisi baris 1 kolom 1 ya, yang di posisi ini jangan lihat angkanya ya. Dia nilainya dia tadi dibagi sama nilai max-nya. Kan tadi 0,6 kan ini. Ini dia nih. Ini aslinya nih. Nah, ini nih. Nih jadinya kalau dimatrikskan gini nih. 0,6 dibagi 0,6 jadi 1. 0,4 dibagi 0,6 jadinya 0,667. Ya ini rumus ini nih, rumusnya ini. Gitu ya. Halo? Takutnya los missing. Halo, Pak. Iya. Gimana? Mumet nggak? Mumet Pak. Lumayan, Pak. Iya. Nggak Lumayan apa-apa. mumet. Tapi Rumusnya mumet. ya, kalau ngeliat rumus mumet memang, tapi kalau ngeliat cara gampang nih. Ya kan? Ini dijadiin ini gitu ya. Itu akromil Pak. Mumet nggak itu akromil? Akromil apa akrobat? Iksan. Ihsan. Ini gitu ya. Tadi tidak. Pakai rumus ini gitu. Ihsan Pak. Iya San. Iya Ihsan. Siapa? Lemon RRQ. Ihsan dosen. Pak Ihsan. Masih menunggu Pak Kliman. Mau ngapain? Pak Kliman apa Jija? Bro? Pak Kliman apa Jija lu? Siap, Pak. Patokannya Pak Liman mumet, semuanya ikut mumet. Saya lu San. Mesti pakai praktek, Pak, pakai Excel, Pak, nyoba. Iya. Saya nongol juga Pak Nah, Kliman. ini mahasiswa jangan mumet secara ini ya. Yang penting tahu caranya. Ini ya tadi matrik ini kan dasarnya ini nih. Nah, ini dasarnya ini nih. Ya. Masa kerja tadi udah ada bobot-bobotnya. Dia 4 tahun kan tadi awal tuh. Maka dibobot 0,6. Terus penilaian kerjanya berapa tadi? 4, berapa ya jadi 0,8. Nah, terus 2 sama nih. Gitu ya. Nah, terus dinormalisasi, jadinya begini pakai rumus ini. Ya. Caranya gini, 0,6 dibagi kolom yang tertinggi di sini, apa nilai yang tertinggi? 0,6 bagi 0,6 juga kan. Betul? Jadilah 1 gitu kan. 0,4 dibagi kolom yang tertinggi berapa? Di kolom 1. 0,6 kan? Jadilah 0,4 dibagi 0,6 jadilah 0,667 gitu ya. 0,4 dibagi kolom tertinggi 0,6 berarti 0,2 dibagi 0,6 nih 0,333 gitu. Nah, ya. Gak apa-apa ya, kita lanjut dulu ya. Ini kan namanya kita cuma memahami konten dari satu paper ya, nggak usah dalamin dulu nggak apa-apa, yang penting tahu caranya ya. Udah dapat. Sekarang kita mau menentukan ranking. Dari gimana caranya? Ingat tadi kan ada weight ya. Weightnya ini. Nah ini dia nih. Masa kerja tuh 0,25. Nilai kinerja itu 0,5. Perilaku tuh 0,25 ya. Ini kembali lagi ke atas ya. Nah ini 0,25. Ini 0,5. Ini 0,25. Nah ya. Oke. Scroll lagi ke bawah. Sorry. Biar matanya nggak. Nah, ini dia cara membobotnya ya. Saya masih butuh kolom, masih butuh matrik ini ya.
Nih dia nih, ya. Ini yang baris pertama ya. Baris pertama ini 0,25 dikali kolom ini, 0,5 dikali kolom ini, 0,25 kali ini gitu ya. Terus ya. Yang kedua, baris kedua ya. Ini kali 0,25, ini kali 0,5, ini kali 0,25. Terus ya. Hasilnya jadilah ini nih. Nah, sudah nanti ketemu nih disimpulkannya. Nah, ini dia nilainya ya. Nih dijadilah V1 sampai V5, V1 sampai V5 tuh ini. Nah, ketemulah yang nilai tertinggi dari hasil pertimbangan ini pakai rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua, yang tertinggi itu 1 nih ya. Si karyawan pertama nih 1. Yang kedua 0,9, yang ketiga 0,8, ada 3 nih. Ada 3 nih. Terserah nanti mau dibobot apa yang biasanya akan jadi bobot lagi sih. Yang tertinggi dari perilaku misalnya gitu. Akhirnya di karyawan 3 ini jadi yang ketiga, ini jadi yang keempat, yang kelima. Tergantung ketentuan dari instansinya. Ya. Intinya ini rumus ini udah ketemu nih, udah. Kontennya tuh di sini. Gimana cara menentukan? Jadi balik lagi ya. Sorry. Ini ya, ada karyawan yang akan dipromosikan, kemudian dihitung masa kerja berdasarkan masa kerja, penilaian kinerja dan perilaku. Ada 5 karyawan. Ini mau di ranking gitu ya. Maka dibobot-bobot lah itu tadi caranya, nilai-nilainya, terus sampailah ketemu ya. Karyawan pertama ranking 1, ini ranking karyawan kedua ranking 2, karyawan berikutnya ranking 3 dan seterusnya. Hasilnya yang ini tadi. Nah, ini hasilnya. Ya, inilah ya. Ini perhitungannya, hasil perhitungan taruh di sini. Disimpulkan rankingnya ini. Gitu. Oke. Nah, sudah begini bikin aplikasinya, kan kita orang IT. Bikin aplikasinya gitu ya. Ini dia pakai use case diagram. Kalau kita kan cenderungnya pakai DFD ya, nggak apa-apa juga sih ya, tapi idealnya sih memang harus pakai yang sudah modern, pakai UML sih, Unified Modeling Language gitu. Salah satu diagramnya adalah use case diagram ini. Jadi ini ada SDM, dia login dulu, nanti di dalam login ini ngapain dia gitu, karyawan, data alternatif karyawan, kemudian ada olah data bagian, ada olah data jabatan, dan seterusnya. Dan use case diagram ya. Ini behavior lah, perilakunya nanti ngapain gitu ya. Karyawan ini login gitu ya, kemudian melihat hasil penilaian gitu, cetak hasil penilaian, jadi objektif. Nah, ini ERD nih, rancangan database-nya di aplikasi itu. Ini ada berapa tabel kan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ya. Tabel itu ciri-cirinya ini tabel, tahu ya, tabel karyawan, kolomnya tuh ada NIK, ada nama karyawan, ada tempat lahir, tanggal lahir, terus sampai kode jabatan. Tabel jabatan ada kode jabatan, nama jabatan, nama bagian ya. Dia di kode bagian sama nama bagian. Nah, ini harus saling berelasi nih, kode jabatan di kode jabatan ada. Kode bagian kok tidak ada di sini. Harusnya ada ya kode bagiannya. Harusnya ada nih, nggak ada. Dia relasi ke sini tapi kok nggak ada. Ini kalau sama ujian sama saya ketemu kena nih. Kemudian ini alternatif karyawan, nomor alternatif karyawan, NIK ya, masih link ke sini ya. Oh, ke sini dia. Ya, tapi ke sini ada hubungan juga tapi nggak ada kode karyawan. Di sini ada hubungan, ya ini kode karyawannya ada. Penilaian ini harus ada nomor key-nya ini ada. Oke.
Pertanyaan. Ini ID pertanyaan. Ada ID pertanyaan, ada aja nih ada. Oke, ini rancang database-nya ya. Nanti mahasiswa kalau menyusun struktur seperti ini nanti bisa diskusi khusus sama saya lah kalau mau nanya-nanya ya. Ini saya pernah ketemu sama mahasiswa yang nggak bisa bikin ini, terus ngobrol sama saya, ya udah kita bahas sambil belajar sambil studi kasusnya langsung tepat gitu maksudnya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada teman mahasiswa yang pada saat nanti skripsi kebentur ya diskusi sama saya gitu. Ini nanti jadi database ya. Jadi database. Di database itu bikin tabel ada 7. Ya, lanjut. Nah, Kayak Flowchart ya Pak. apa? Ini kayak Flowchart. Oh, flowchartnya lain, beda. ERD itu, Entity Relational Diagram, flowchart mana ya? Flowchart tuh nggak ada di sini flowchart. Beda. Ini pada saat mau merancang database ini bikin. Ya. Database. Kenapa jadi 7 tabel lah gitu ya? Karena ada rumusnya sih, ada caranya. Jadi melepas ketergantungan parsial, melepas ketergantungan transitif, dan seterusnya. Nah, ini dia nih formnya ya. Formnya login pertama ini siapa pemakainya, dah. Berikutnya kita bikin rancangan input gitu ya. Kita input si orangnya yang mau dipromosikan. Nah, ini masukin Siska Febrina, dia jabatannya di staf IT, bagian teknologi informasi. Nilai-nilai masuk ini, masa kerja 2 gitu ya. Nilai kinerjanya 4,68, perilaku. Nanti ini sama si program jadi ini sendiri, jadi kebobot sendiri ya. Kebobot sendiri. Nah, masukin proses, input lagi nama kedua, terus sampai akhirnya 5 nama dimasukin nih. Ya. Ini Siska Febrina ketika memasukkan nilai 2, 4,68, 4, jadilah ini nih Siska Febrina nih. Sorry. Nih, Siska Febrina jadinya dibobot 0,083, 0,5, 0,25 gitu. Hasilnya 0,83 gitu. Nah, ini ya. 5 nama dimasukkan, hasilnya direkomendasikan ini. Ya, rankingan. Ini dia presentasinya. Gitu. Tapi ingat, ini kan sistem penunjang atau pendukung keputusan. Kalau si bos tetap milih si nomor 5 ya nggak apa-apa. Gitu ya. Ya mohon maaf ya. Yang penting secara teknologi bisa gitu di ranking. Tapi bisa aja si yang nomor 3 ini ternyata ponakannya bos, ya udah. Punya orang dalam ya Pak. Nah itu. Kita bicara subjektif gitu ya di lapangan ya, tapi kita ini bicaranya kan teknologi ya. Teknologi. Ya. Atau sesuai moodnya bosnya aja Pak, pengen yang siapa? iya sih, yang terjadi begitu memang. Nah, seperti itu ya mahasiswa, harap maklum dipahami ya bahwa sistem penunjang keputusan tuh bukan merekomendasikan keputusan yang saklek gitu, cuma mendukung lah gitu. Jadi si data ini nanti dicetak, dikasih ke bos, ini Pak dari perhitungan penilaian sistem kita gitu ya, SPK, ini hasilnya gitu. Setelah dibobot gitu. Ini di Excel juga bisa kalau gininya Pak? Bisa. Oh iya, nanti saya carikan si Ridwan ya. SAW-nya si Ridwan ya. Nah, ini dia nih. Nah, saya buka cara ini Excel. Kelihatan nggak?
Kan nggak Excelnya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya, saya ulang dulu ya. Saya ulang dulu. Pak Iman. Ini nih, Pak Iman. kelihatan nggak Pak Riman? Ya, siapa? Kelihatan ya? Siap apa Pak Iman? Oh, ini saya kasih contoh ini deh. Ya Pak, kelihatan. Ini contoh kasus paper begini nih, ya. Contoh kasus papernya nih, si Pak Khaira Sifa, masa kerjanya 4 tahun, dibobotnya jadi 0,6. Ada tabelnya tadi kan. Kemudian penilaian kinerjanya dia 5,3, dibobot 0,8 gitu ya. Kelihatan nggak nih? Takutnya. Nah, gini ya. Ya, lihat yang ini. Nah, lihat yang ini ya. Wah, jadi mumet saya juga. Nah, gini deh. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, gitu. Rafida masa kerjanya 3 tahun, dibobotnya 0,4, kinerjanya 4,8, 0,8, perilakunya 5, 0,8. Dan seterusnya sampai Siska nih. Dia masa kerja 2 tahun, maka 0,2. Kinerjanya 4,68, maka dia 0,8. Perilakunya 4,83, maka dia 0,8. Nah, masing-masing kriteria ini ada bobotnya 0,25, 0,5, 0,25, 0,5, 0,25 juga. Total 100% nih gitu ya. Dah, cara ngitungnya gimana? Ini dibikin matrik nih. Ini 0,6. Ini tuh yang hijau-hijau ini jadi dibikin matrik. Nah, ini jadi gini nih. Gitu, ya. Dah. Nah, yang kuning pertama ini dijadikan sebelah sini, dijadikan di normalisasi, matrik normalisasi. Caranya adalah ya, kolom 0,6 ini dibagi nilai tertinggi di kolom 1 gitu ya. Nah, ini dia. Ini udah rumus nih ya. Si 0,6 dibagi yang kolom tertinggi 0,6 juga jadi 1 kan gitu. Ini juga gitu nih. Ini 0,4 dibagi yang tertinggi. Mana? 0,6 kan? Jadilah ini gitu ya. Yang ini 0,2 dibagi 0,6. Jadi 0,3, ini udah rumus. Ya. Baru. Ya. Ini juga gitu terus ya. Di kolom kedua juga gitu, 0,8 dibagi yang tertinggi di kolom 2 ini siapa? 0,8 juga, 1 dia. Sama ini juga 1. Sudah. Nah, ingat ini ada pembobotan di masing-masing kriteria tadi kan. Berikutnya ya. Ini nih. 1 dikali 25 taruh sini ya. Taruh sini. Kemudian 1 dikali 0,5 taruh sini ya. Ini 1 dikali 0. Ya, jadi ini. Nah, ini juga gitu. Ini 0,6667 dikali 0,25 taruh di sini. Ini kali 0,5 taruh di sini. Ya, 1 kali 0,25 taruh di sini. Ya. Nah, jadilah nanti dijumlahin jadinya 0,6. Gitu. Terus sampai semuanya, semua karyawan. Ini kalau pakai program cepet ini. Ya, jadilah bobotnya ini nih. Nah, nilainya ada yang satu tuh 100% lah. Ini 0,91 ya, ini 91%. Sisanya demikian. Maka ya udah ketemu nih bobotnya, rankingnya ini.
Tuh. Ya. Ini terlalu detail menjelaskan ini. Sebenarnya kontennya tuh cuma baca paper itu. Gitu ya. Nah, ini studi kasusnya si Ridwan nih. Kemarin saya ngajarin apa yang harus disiapkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa nih buat inspirasi mahasiswa sekarang ya. Saya tanya di sana rekrut pegawainya bagaimana? Apakah cara menilainya ada wawancara, ada tes komputer gitu ya, terus praktek gitu ya, sama pemeriksaan berkas. Misalnya iya, ini saya juga belum tahu sih ya, saya anggap iya aja gitu ya. Udah anggap aja di tempat kamu itu ada wawancara gitu ya. Di bobot 5%, ada literasi komputer di bobot 50%, 25, ada pemeriksaan berkas 25 gitu. Nah, menilainya kira-kira seperti inilah gitu ya. Nanti akan ada pembobotan gitu. Kalau dia ranknya udah sekitar 30%, maka dia 0,4 dan seterusnya lah. Akhirnya ketemu lah misalnya ada calon karyawan ya, Ani, Badu, Cica, Brody, Erni, ini ABCDE ya. Dia wawancara nih, kalau 20 berarti 0,2 kan gitu ya. Kemudian tes komputernya dia 60 berarti 0,6 kan gitu. Terus pemeriksaan berkas dia 75 0,8 berarti kan gitu. Terus juga si Badu juga gitu, dia wawancaranya 35, berarti dilihat di tabel ini 35 0,4 gitu. Terus sudah diisi aja, dijadikan matrik nih, matriknya jadi gini, diambil yang putih-putih aja nih. Diambil yang putih-putih jadi ini kan gitu. Nah, bentuk matrik pertama. Kemudian dinormalisasi. Dinormalisasi adalah ya, dikali nilai tertinggi yang ada dibagi nilai tertinggi ini dia nih ya. Nilainya ini dibagi nilai tertinggi taruh di sini gitu. Ya, 0,4 dibagi tertinggi kan 1 terus ya, dibagi terus sampai ketemu lah, ini jadi matrik baru nih akhirnya. Setelah jadi matrik baru ternormalisasi, dihitunglah ini tadi sesuai dengan bobotnya ya. Ini kali bobot ditambah yang 0,6 kali bobotnya ya, pakai rumus ini. Nah, jadilah ini ya. Kemudian dijumlahkan gitu. Jumlahkan sigma ini jumlahnya ya. W kali RIG itu maksudnya weight-nya kali RIG-nya tuh ini. Taruhnya di sini. Dapatlah ketemu ntar nih. Nah, ini nih hasil akhirnya tuh ini. Lihat mana bobot yang paling gede gitu ya. Nah, 0,9 ternyata. 0,9 ya ranking 1, 0,8 ranking 2 gitu ya. 0,75 3, 0,6 4 gitu ya. Kira-kira gitu pakai Excel. Nah, nanti mahasiswa kalau bikin aplikasi, ya kan namanya jadi aplikasi ya. Ya bikin program kayak tadi, rancangan programnya gitu. Paham? Paham, Pak. Ini gak usah pusing-pusing. Saya cuma kontennya tuh adalah ingin menunjukkan bagaimana baca itu apa tadi? Baca jurnal gitu ya. Baca jurnal. Jurnal sama semua nggak apa-apa, Pak? Coba. Jurnal tuh beda-beda, Bu. Jadi patokan satu aja sih. Oh, satu aja. Patokan satu aja. Ya makanya kan kemarin saya kasih tugas coba baca paper, pahami isinya kan gitu ya. Tiap orang beda itu. Pak, mohon maaf, ya. Pak Ya. Izin Pak, mau izin live sebentar, ini ada panggilan Pak kantor. Oh iya, oke. Oke, Ya. Pak Iman. Ya, makasih Pak, mohon maaf ya. Iya. Ya, panggilan malaikat. Suwek loh.
Isan, gimana Isan? Mumet nggak? Yang udah semester 8. Baik. Mudah nggak? Apaan? Mudah Nggak, nggak, ini- Kak? Enggak Ngerti mudah. nggak? Dikit-dikit. Enggak, ini Nggak, dikit. mahasiswa jangan terpengaruh sama konten ini ya. Ini hanya satu teknik, ternyata setelah metode tadi seperti itu gitu ya. Ya. Oh, ternyata IT diterapkan di perusahaan itu untuk ngukur apa tadi itu? Ngukur promosi, ranking dan seterusnya bisa gitu ya. Gitu. Contoh lain nih nggak apa-apa. Nah, ini dia nih. Ini tentang smart home ya. Cuma nyalain lampu, hidupin lampu doang nih ya. Ini kebetulan punyanya Rindo nih. Ya. Ya, untuk mempersingkat waktu ya kira-kira kayak tadi cara ininya ya, dibaca-baca. Nah, ini intinya apa? Intinya tuh ada satu rumah supaya listriknya nggak, kalau kita tinggal pulang kampung kayak si Uranus itu matiin mesnya dari jauh, dari pakai Android bisa itu. Ya, Uranus gitu ya, supaya mesnya kalau kamarnya lampunya nyala ditinggal dari jauh dimatiin, yang penting terhubung internet bisa itu Uranus ya. Ini jadi contoh ini aja nih, inspirasi mudah-mudahan ya. Pakai Arduino ya, mungkin mahasiswa banyak yang belum pelajari di kita. Gampang, baca aja di YouTube tuh gampang gitu, codingnya modul-modul udah banyak gitu ya. Nah, ini dia flow-nya nih ya. Ya, mulai pelangkat klien HP-nya gitu ya, terus dia mau kondisinya lampu di sana gimana, oh kamarnya masih nyala, matiin lah gitu ya. Kan bisa aja si Uranus lagi di Sorong, terus kamarnya siang gini masih nyala nih, tahu dia kan di HP, matiin aja pakai HP itu. Pak, kalau mau Ter- tanya, kalau buat apa lampu itu harus ada kita harus buat aplikasinya ya, Pak? Ya, aplikasinya udah ada itu, pakai apa namanya, di Arduino itu dicolok ke laptop si device-nya. Iya. Colok ke laptop, nanti modul-modulnya udah ada, tinggal ambil, tinggal sesuaikan aja. Oh, Cuma modalnya kita harus beli alat itu Arduino. ini. Ya, Beli alat apa? Nah, kan kita uji coba ya. Si Pepper ini uji cobanya gini. Ya, uji cobanya cuma gini aja tuh beli fitting, beli alat-alat pakai board gitu ya. Beli ya, bikin papan selebar badan kita lah. Pasangin dia alat-alatnya tuh. Gitu kan. Colok-colokin, seolah-olah ini lampu kamar gitu ya. Kalau ini lampu di kamar gitu. Terus ini bisa diinjek nih, ini nih Arduino-nya dicolok ke laptop, nanti di program kita save, kesimpan di chipnya dia itu. Nah, si Arduino-nya nanti kan terkonek ke WiFi ya, konek ke WiFi. Nah, WiFi itu nanti terhubung ke aplikasi kita gitu ya. Nah, di aplikasi kita ini yang nanti yang di HP itu yang sudah kita siapkan itu tinggal matiin hidup aja. Kalau udah siang gini kan si Uranus lagi di Sorong nih, wah ini lampunya nyala di kamar nih, daripada boros matiin aja dari jauh. Gitu ya, bener-bener ini jadi inspirasi ya, jadi inspirasi. Nah, ini nyusunnya kira-kira ya baca paper inilah, silakan gitu ya. Untuk lebih detailnya di YouTube banyak ya. Ini salah satu contohnya. Kalau mau cari yang lain bisa aja nih, merasa belum dapat petunjuk yang bagus, cari lagi pakai paper lain. Namanya penelitian kan begitu, nyari sini, tanya sini, gitu ya. Masih belum tahu prakteknya, buka YouTube caranya gimana. Beli buku, kalau buku masih mumet, caranya ya buka YouTube lah. YouTube itu enak, itu banyak yang menjelaskan itu. Ya. Gitu, silahkan. Jadi, nah ini IT ini apa namanya, IK banget nih kalau ini IoT. Sekaligus belajar IoT lah. Ada salah satu materinya tren dan teknologi kan IoT ya.
Internet of Things. Jadi kita memanfaatkan internet, internet yang terhubung ke segala penjuru dunia, kita gunakan untuk smart home, mengendalikan lampu, gitu ya, pengendali lampu di pulang kampung. Sering tuh kita kalau ngeliat tetangga kita pulang kampung lampunya masih nyala kan seringnya. Nah, ada satu solusi supaya irit gitu ya. Pakailah berbasis Arduino ini gitu. Ya. Asik kalau main IoT ini. Ya beli ya perlu modal sih, belinya bisa lah cari di mana itu? Di online shop gitu, bisa lah. Itu kira-kira ya. Ini salah dua dari paper gitu ya. Ya, silakan dibaca nanti ya. Ini device-nya ada Arduino-nya terhubung ke internet, pakai HP, pakai tablet dan seterusnya ya. Kita bisa mengendalikan lampu, matikan apapun ya. Yang penting ada saklarnya, nanti ada mainboard-nya di ini, ada PCB-nya lah. Ini nggak mesti Arduino sih ya, mungkin ada jenis-jenis yang lain ya. Ada apa namanya? Sound off, macam-macam lah namanya. Nanti dipelajari lagi lah gitu. Kayak power supply itu ya Pak? Bukan Pak? Ya memang ini ada colokan. Jadi Arduino ini perangkat kecil gitu ya. Sudah diperuntukkan untuk alat tertentu. Bisa ini ada powernya memang. Kan di rumah ini ya. Di rumah ada powernya yang bikin ada semacam wifi-nya ya, terhubung ke internet gitu. Gitu. Ada juga pakai Wemo Mini ya. Ada nggak? Ada yang ngerti nggak Wemo? Ya, kira-kira begitu ya. Sambil nyari-nyari referensi juga nih. Nah, ini. Ya lebih detailnya nanti dicari tahu di buku referensi, di YouTube kalau ingin implementasi ya. Ini kan saya cuma ngajari gimana membuat resim tadi ya, yang mahasiswa kan yang beberapa minggu lalu dikasih tugas untuk mereview dan tuangan kolom satu PowerPoint ya. Tadinya mau saya ini sih ya pelan-pelan satu sampel lah, ada yang ngerti nggak? Nah ini sebelum kalau ada waktu mahasiswa bisa sampling salah satu untuk menyampaikan tulisannya. Nah ini saya kasih contoh gitu ya. Jadi ada satu paper gitu ya. Nah seperti ini gitu. Ini tentang bagaimana mematikan lampu yang ditinggal pulang kampung gitu, melalui internet. Nah itu adalah satu teknik menggunakan Arduino Mega dan seterusnya lah. Ini asik. Iya Pak, Jija pengen tuh kayak gitu. Nah boleh ya. Kayaknya dari sekarang coba ya langkah pertama kan nanti ini ya. Sekali lagi kan ke depan akan ini mahasiswa tuh akan ketemu lah sampailah penderitaan itu akan datang di KKP dan di skripsi penderitaan pendatang. Makanya dari sekarang saya langsung menjurus ya tentang daripada saya cerita tentang Uranus Pak, daripada Uranus. Saya cerita metode set pakai teori-teori udah cukup kemarin lah ya. Sekarang langsung terang aja lah. Nah ini juga aja. Silahkan coba pikirkan gitu ya. Langkah pertama cari paper yang kayak gini-gini gitu ya, yang sesuai.
Dah baca dulu kira-kira terjangkau nggak gitu. Kalau udah terjangkau, kejar kedalamannya, misalnya teknisnya, cari di buku referensi. Oh ini Arduino apa sih? Gitu. Soalnya macam-macam, ada yang Wemo Mini, ada yang pakai sound off gitu. Intinya sih simpel, dari itu selama terhubung ke internet, nah matiin dari jarak jauh tuh enak banget. Gitu. Alatnya mahal nggak Pak? Kayaknya sih kalau saya lihat sih ada yang 50.000 gitu ya, ada yang ntar beli fitting, beli kabel gitu kan harus ada biaya lagi. Tapi saya kira nggak apa-apa lah kalau sekedar modal-modal. Kalau pembimbingnya saya sih saya modalin. Tenang Pak, ada Jija. Jija, tolong modalin ya. Iya. Kalau pembimbingnya saya model kemarin lagi ujian proposal, ada yang saya guyonin tuh. Kamu ini bikin ini sudah siap belum biayanya gitu. Tawa dia, siapa? Insya Allah siapa. Kalau kurang tanya itu ya, minta sama Bulan pembimbingnya, kebetulan Bulannya juga ketawa. Tahun kemarin ada yang bikin robotik ya Pak? Robotik apa gitu? Ah iya, ada ya. Tapi saya kan ngeliat judul-judulnya aja ya. Tapi saya nggak nguji nih. Nah kira-kira gitu ya mahasiswa ya. Asik kan? Asik. Dunia IT itu kalau kita telusuri, memang asik. Di tempat saya tuh, di tempat riset saya, meja-meja tuh berantakan, isinya alat-alat begitu tadi tuh. Tadi Arduino, sound off gitu. Kalau perlu kita malah bikin casing-casingnya sendiri. Kadang wadah-wadah toples itu kita jadikan casing. Alat-alat bor gitu jadinya. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi langkah pertama, kalau memang tertarik, cari jurnalnya dulu karena jurnalnya jadi patokan kita yang ngasih tahu gitu ya. Yang ngasih tahu. Bahasa repotnya ya nyari skripsi orang lah gitu ya. Cuma kalau skripsi terlalu banyak, terlalu tebel, nggak simpel. Kalau jurnal tuh simpel gitu. Nah, mahasiswa tuh nanti skripsinya disuruh dibikinin jurnal kayak gini, disuruh diminta. Suruh nyusun kayak jurnal kayak gini. Gimana caranya disusun, orang lain baca ngerti gitu ya. Gitu ya. Ya ini Pak, gimana? Pak, untuk alat yang itu belinya di mana tuh Pak? Online banyak itu, online. Namanya apa Pak? Saya lupa ya. Arduino. Arduino. Ini ada tuh di itu tuh. Oh, kelihatan nggak? Ada Ethernet sheet-nya. Ini untuk kemasukan Arduino. Ya Pak. Nah, itu alat-alatnya itu ya. Jadi alat-alat ini nanti macam-macam nih, ada yang dipasang lagi di Arduino-nya ya. Tancapin gitu ya, tancapin. Nah, ini kan ini ada Ethernet shield ini untuk nyambung ke internet nih. Oh, iya, saya jadi ingat nih. Ini kalau nggak salah ada Wemo. Jadi bukan Arduino, tapi Wemo namanya. Wemo itu udah ada Wi-Fi-nya. Kalau ini kan Wi-Fi-nya terpisah nih ya. Ini nih yang saya sorot ya. Dia beli ini terus tancapin ke sini gitu. Nah, ini bisa dikonek ke Wi-Fi, ke router pakai kabel maupun harusnya Wi-Fi bisa ya. Nah, ini ada relay untuk on off-nya listrik. Ya. Pakai hotspot bisa Pak? Pakai hotspot bisa. Berarti kan perlu setting gitu ya. Perlu setting IP doang atau gimana Pak? Biasa kan Wi-Fi-nya nembak tethering kemana gitu. Apa SSID-nya gitu. Gitu ya. Jadi ini menarik lah. Ini nanti si HP kita dari jauh akan nembak ke sini gitu. Akan nembak terhubung sama jaringan kan, sama internet gitu. Berarti dia wifi-nya
otomatis nyala ya Pak? Maksudnya Oh iya, harus Nyambung nyala kan internet kan IoT kan syaratnya internet internet harus hidup terus gitu. bahaya juga Harus berarti. standby berarti Pak ya? Baik. Makanya kalau mungkin mesnya si Uranus itu ada wifi ya, kan hidup terus wifi-nya. Berarti Pak kalau wifi-nya mati berarti itu semua ya Pak? Iya mati otomatis. Ini kan Atau dia namanya juga otomatis nyari jaringan top- lain gitu Pak. topik IoT kan syaratnya harus hidup. Kalau dia nyari khusus apa jaringan lain ya settingnya saya belum tahu juga tuh, perlu diteliti tuh setting ini kadang otomatis mencari khusus jaringan terbuka. Kalau HP kan udah bisa ya, ketika kita udah pernah nge-save SSID yang terdaftar di kita, otomatis masuk aja sih ya selama itu terbuka. Gitu ya. Nanti jadinya ya dibikin, nah kayak gini nih bloknya ya satu papan triplek, terus di boardnya itu dipasang ya udah nanti kita lihat tadi uji coba tuh di HP-nya ini gitu ya. Oke. Kira-kira paham ya, kebayang ya. Topik banyak lagi yang lain, banyak gitu. Kalau sudah kebayang, saya kira cukup nih. Ada pertanyaan? Gak ada Pak. Ada, cukup ya. Jangan lihat mumetnya dulu ya, jangan lihat susahnya ya. Itu semua nanti yang tadi saya jelaskan ada prosesnya gitu. Ada prosesnya, ada pembimbingnya, jadi tenang, jangan panik dari sekarang, jangan takut. Mahasiswa sekarang dari yang saya jelaskan langsung berpikir, oh ada satu masalah, ada metodenya, ada caranya, ya. Kemudian solusinya jadi selesai, udah itu aja. Jadi framingnya mahasiswa harus begitu dulu. Gitu. Ada satu masalah, ada satu kendala yang dihadapi, ada satu metodenya. Oh hasilnya tuh seperti itu, gitu ya. Tadi yang pertama kan ada masalah promosi jabatan, pakai metode SAW, oh hasilnya ketemulah rankingnya gitu ya. Di dalamnya rumus-rumus nanti berikutnya ada proses itu, nggak langsung instan, gitu. perlu waktu ya. Kemudian paper yang kedua ada satu masalah di mana kalau ditinggal keluar kota, ditinggal pulang kampung kayak Uranus gitu ya, mesnya gimana cara matiin lampunya di mesnya itu? Oh ternyata ada metodenya memanfaatkan IoT gitu. IoT kan intinya internet itu tersedia ya 24/7 ya, nyala terus selama terhubung. Wah saya ingin dari kampungnya Uranus, dari Sorong gitu, ingin kalau siang mau dimatiin, kalau malam dinyalain kan gitu. Oh ternyata ada Arduino dan seterusnya gitu ya. Nah nanti rancangannya gimana ya, pelan proses ya, nggak bisa langsung. Jadi mahasiswa sekarang jangan mumet sejauh mumet dulu dari sekarang, cuma konsepnya dulu, framingnya dapat gitu ya. Oh ada dapat gambaran, dapat wacana. Nah nanti berikutnya ada tahap berikutnya untuk mengajukan KKP, skripsi, dan seterusnya. Oke, cukup ya? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Ini. Jangan lupa absennya. Ini kita ngobrol-ngobrol ini tadi ngomong IoT ya, nyamber-nyambernya ke pelajaran tren teknologi ya. Jangan lupa absennya di klik. Pak, nama alatnya yang langsung ada wifi-nya apa tuh Pak? Alatnya Pak? IoT Pak? MIDI ya, Wemo Mini. Sebentar ya, saya coba ikut nyari. Wemo Mini ya kalau nggak salah. Boleh tuh Pak buat dijadiin bisnis Pak. Wemos. Opi. Bisnis di Wemos. Bisnis mulu. Wemot Pak. Wemos ya.
Cari, ntar paling gampang cari cara instalasinya di YouTube lah gitu. Wemos. Wemos di satu mini. Kalau Wemos itu Kalau- udah ada wifi-nya di situ. Apa chip wifi-nya udah ada gitu ya. Oh, chip lagi apa portnya segala macam. Wifi-nya, perangkat wifi nyelip di situ kecil udah ada. Kalau Arduino belum ada. Arduino tuh terpisah dia ininya. Nah, ini Arduino-nya. Nah, ini perangkat buat untuk jaringan internetnya terpisah dia. Ini pakai Ethernet Shield ini. Kalau di Wemos itu ini dibungkus jadi kecil, ya jadi kayak Wemot ya Pak. Wemot Pak. Namanya, Pak. Wemos. 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 Wemos Wemos. Oh Wemot. D1 ya Pak? D1 mini bukan ya? Ya? Wemos D1 mini bukan ya Pak? Ah iya betul. Ya pokoknya itu satu keluarganya lah. Iya. Ah, warga Uranus Pak. Ah iya itu benar. Itu harga-harganya ada kok itu. Iya Pak, ini sini di Bukalapak Pak jualnya. Ah iya betul. Cari dos. Kita bisnis dos. Ayo. Tapi ini cara lebih lanjut baca YouTube ya. Ya Pak. Install nyarang ininya, cara lihat di YouTube. Silakan dipelajari. Kalau yang punya kontrakan, punya kos-kosan, mending meneliti ini gitu ya. Bang Erwin Bang. Meneliti ini. Jadi ntar kalau kontrakannya pada ini mati ini gimana? Cuma syaratnya harus ada terhubung ke internet gitu. Mungkin kontrakannya ada wifi-nya gitu. Nah, silahkan atau mesh-nya yang ada internet, nah gitu ya. Menarik nih, mungkin studi kasusnya Uranus cakep ini di mesh-nya itu. Betul Pak. Iya. Anggap aja mesh-nya ada wifi gitu. Kalau nggak ada wifi ya kita paling cuma ini aja, apa namanya, bikin, nah kayak gini nih, papan-papan gini aja nih, seolah-olah di lampu taman, lampu kamarnya kan gitu ya, lampu lorong kan, lorong gitu. Gitu. Jadi cerita awalnya kan di awal pendahuluan cerita tuh. Gedungnya terdiri dari sekian lantai, lorongnya kanan kiri, jadi ada begitu gedungnya 3 lantai, berarti lorongnya ada 6 lorong. Terhubung masing-masing lorong ada 3 lampu, misalnya ini harus untuk menghemat listrik gedung tersebut, gedung mesnya Uranus, maka dari pengelola diharapkan security harus mematikan lampu. Nah ini untuk sementara security cuma 1 orang, kalau dia matiin lampu ntar gerbang depan gak ada yang nungguin gitu. Kira-kira gitulah ya kalimat-kalimat ngata-ngatainnya. mengata-katakan seperti ini gitu ya. Jadi untuk efektivitas gitu. Cerita lagi bayar listriknya per bulan jadi 1 juta misalnya gitu ya. Sementara kalau kondisi listrik tidak menyala di satu periode tertentu misalnya cuma 200.000 misalnya. Nah, akhirnya disolusikan menggunakan IoT dan seterusnya lah gitu kan, namanya ngata-ngatain kan begitu ya. Nanti susunan kata-katanya ya diskusi lagi sama pembimbing gitu. Ini Pak, saya begini nulis draftnya gitu kan. Oke, kalau demikian saya kira cukup ya. Menarik. Minggu depan kita diskusi lagi. Ya, diskusi di grup juga ngobrol terus nggak apa-apa. Ya. Kalau diskusi di rumah Bapak aja boleh nggak Pak? Boleh. Sambil tukang bakso, sekedar bakso beres lah itu. Jangan Pak, kebiasaan itu Isan. Nggak apa-apa. Harapin tukang bakso doang. Oh, kalau nggak tukang bakso kita ke dapur Betawi yang rada ini. Dan tawa lu San. Oke, ada lagi? Isan gimana Isan? Mudah-mudahan ini menjadi Baik. inspirasi, menjadi inspirasi untuk KKP, skripsi dan lain sebagainya lah. Mau bisnis itu tadi juga boleh. Skripsinya udah bab berapa Isan? Belum bikin, Belum bikin. banyak yang kurang nilainya. Kurang apa? Semua.
Berarti bareng gua dong wisudanya Pak Iman. Iya, bareng. Wih, Kakak kita juga bareng. Bareng Kakak Jija kita dong. juga bareng. Males lah gua malu. Ya, ya walaupun guyon-guyon tapi itu teman ya. Dan suatu saat ada di hari tua nanti ya adalah yang membantu, yang menolong gitu ya. Berteman tuh asik kok gitu. Betul, Pak. Saya temen D3 dulu tahun 92, mulai 92 sampai sekarang masih ngobrol sama saya. Ya, grup ada bikin grup, apalagi sekarang muda ya. Bikin grup. Udah mulai meninggal satu-satu. Nah, nanti mahasiswa juga gitu nih. Ya mohon maaf ya. Berteman sekarang enak. Mulai satu-satu umurnya tidak panjang ya mohon maaf. Nanti Garing tahu Pak. akan memasuki fase itu. Kan sekarang dari sekarang harus kompak selalu gitu ya. Harus maju Siap, tadi gitu. Walaupun kontennya guyon-guyon tapi tujuan kebersamaan itu tetap tercapai gitu. Harus ke depan, Pak. Iya, siapa tahu jadi pada besanan gitu ya anaknya Erwin, Wah, Pak Iman, mana Pak Iman, Pak? Pak Iman. anaknya Aliza misalnya gitu. Misalnya. Jija tuh cariin Isan aja. Panggil dong San. Aziza, Yang bener panggilnya dong, yang lembut. Aziza. Gimana kabarnya gitu dong? Sama temen Gimana mana kabarnya sih? Aziza? Bolehkah aku main ke rumahmu? Bolehkah aku main ke rumahmu? Pak, minggu depan goes Pak. Pak, Ayo boleh. saya ke rumah Bapak nih Pak, pakai sepeda Boleh, Pak. boleh. Boleh, ayo. Ayo. Anam, gimana Anam? Ada yang ngejawab Pak? Pas saya doang Pak, sono. Kapan bang? Kapan? Bang Erwin kapan bang? Dua orang aja. Besok kayak minggu depan. Hari apa bang? Hari apa? Gas. Sabtu lah. Sabtu Sabtu. Sabtu kan kuliah bang. Ya kan kuliah pas Pak Yudi, nggak apa-apa Kan kuliah kita ngobrol di Pak Iman. kantor Pak ya. Oh Pak iya, Yudi. boleh. Jadi kuliah sama saya jadi di JJ kuliahnya. Nah, enak tuh Pak, santai Pak, jadi sono. Iya. Minum bir peletok Pak. Oh, kok tahu? Seger tuh Pak. Oke, silakan dilanjutkan kalau mau ngobrol-ngobrol ya. Oke. Saya ke toilet Siap dulu. Pak. Belum saya close kok ini. Ininya. Siap Pak. Duh. Jija. Ja. Panggil Ja. Nus, jadi kan Nus? Jadi lah bang, jadi. Balik kapan lo ke Jakarta? Harus Apa nggak balik-balik lo? gue ke Jakarta hari Kamis kayaknya sih. Hari Kamis? Ya. Yakin lo? Nggak diusir dari Jakarta? Dibuang lagi takut lo. Kan lu yang ngusir gue bang. Kemarin. Udah dilarang orang Papua masuk ke Jakarta. Aduh. Ntar gue ingat. Udah ilegal itu. Ilegal. Hari Sabtu ya bang. Sabtu. Iya. Nanti Jangan ngomong doang lu. nanti gue ke situ bang. Nanti ntar gue lu jemput gue di apa? Di teman ini aja. Lu bos. Lah gua bawa sepeda nyebut apaan gua? Kan pakai motor katanya. Nah, kagak. Gua bawa sepeda ngapain amat jemput lu? Yang gua tukang antar jemput lu. Ya nggak apa-apa pakai sepeda aja bang jemput gue. Ntar gue bonceng aja.
Sangkain gue bawa sirkus lagi. Udah pamit dah. Ya, bang, gue juga pamit. Ya Pak. Pak, saya juga pamit, Pak.